Halo semua, kembali lagi di channel ini. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah yang sangat menyayat hati. Berjudul, Tangis Seorang Ibu yang Rela Mencuri Kayu Demi Sebungkus Nasi untuk Anaknya yang Sakit, namun malah disidang tanpa keadilan. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, berikan like, tinggalkan komentar, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap kali channel ini mengunggah cerita terbaru. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, umur yang panjang, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya terbit ketika sinar oranye pucat menembus celah-celah dinding papan rumah Sari yang sudah rapuh. Udara lembab menusuk tulang, membuat siapapun yang tinggal di dalam rumah itu merasa dingin. Atapnya bocor di beberapa sisi, bekas tempelan plastik hitam masih terlihat jelas menutupi lubang-lubang kecil. Bau anyir dari selokan belakang merembes masuk, bercampur dengan bau tanah basah setelah hujan semalam. Di ruangan itu, Sari duduk di lantai, memeluk lutut sambil menatap anaknya yang masih terlelap. Wajahnya tirus, rambutnya kusut, dan matanya sembab karena malam sebelumnya ia hampir tidak tidur. Sesekali ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi dada terasa sesak. Ya Allah! Bisiknya lirih, suaranya bergetar. Sampai kapan aku harus begini? Makan saja susah, apalagi buat beli obat Bima. Anaknya, Bima, terbaring di atas tikar tipis yang warnanya sudah pudar. Tubuh kecil itu tampak kurus. Perutnya kempis, hanya tertutup selimut tipis yang tidak lagi mampu menghangatkan. Nafasnya naik turun pelan, tapi sesekali terdengar batu kecil yang membuat Sari menoleh dengan panik. Ia cepat-cepat mendekat, merapikan rambut Bima yang menempel di keningnya, lalu mengecupnya dengan penuh kasih. Maafkan ibu, nak, ibu nggak bisa kasih kamu hidup enak, kata Sari lirih sambil mengelus pipi anaknya. Tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok dari luar, disusul teriakan pedagang sayur yang melintas dengan gerobaknya. Suara roda besi beradu dengan aspal jalanan membuat Sari teringat. Hari itu ia tidak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Perutnya pun kosong sejak kemarin sore. Ia menelan ludah, menekan rasa lapar yang sudah menyiksa. Bima menggeliat kecil, matanya setengah terbuka. Bu, lapar, katanya dengan suara sangat lemah. Sari tersentak, lalu buru-buru menahan tangisnya. Ia tersenyum paksa, berusaha terlihat tegar di depan anaknya. Iya, nak, sebentar lagi ibu carikan ya. Kamu istirahat dulu. Jangan banyak gerak. Namun setelah menenangkan Bima, Sari kembali terduduk di sudut ruangan, kedua tangannya menutupi wajah. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Di kepalanya berputar banyak pertanyaan. Dari mana ia harus mendapatkan uang? Apa yang bisa ia lakukan hari ini? Apakah ada tetangga yang mau menolong? Di luar rumah, suara orang-orang mulai ramai. Ada yang tertawa, ada yang sibuk memanggul barang dagangan. Kehidupan terus berjalan, tapi di dalam rumah sempit itu, Sari merasa dunianya berhenti. Ia tahu, hari itu harus ada sesuatu yang dilakukan, atau anaknya akan semakin lemah. Namun dalam hati, Sari sadar ia tidak punya pilihan mudah. Dan apapun yang akan ia lakukan nanti, pasti akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu udara terasa pengap meski hujan baru saja reda. Angin malam menyelinap melalui celah-celah papan dinding, membuat tikar di lantai lembab dan dingin. Sari duduk di samping anaknya, memeluk tubuh kecil itu erat-erat seakan ingin meminjamkan hangat dari tubuhnya yang sendiri sudah gemetar karena kedinginan. Bima, anaknya yang baru berusia 7 tahun, terbaring lemah. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya, sementara bibirnya kering dan pecah-pecah. Tubuh kecil itu menggigil meski sudah diselimuti kain lusuh yang sudah lama tak dicuci. Sari menempelkan punggung tangannya ke kening Bima. Panas. Demamnya semakin tinggi. Jantungnya berdegup cepat, penuh ketakutan. Bima, nak, tahan sebentar ya, bisik Sari dengan suara gemetar. Besok ibu usahakan cari uang buat beli obat. Bima membuka matanya perlahan, bola matanya berair. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, Bu, Bima lapar. Kata-kata itu menghantam hati Sari seperti pedang. Ia menghela napas panjang, lalu memeluk Bima lebih erat. Iya,
sayang sabar ya. Ibu pasti cari makan buat kamu. Namun dalam hati, Sari merasakan putus asa yang begitu dalam. Karena kenyataannya, tidak ada sebutir beras pun di dapur. Tidak ada apa-apa selain gelas kosong dan sedikit garam di sudut rak. Bima merengek lagi, kali ini lebih pelan, seperti sisa tenaga terakhirnya. Bu, perutnya sakit. Bima pengen nasi. Sari menutup mata, menahan air mata yang sudah menggenang. Ia menggigit bibirnya hingga hampir berdarah, berusaha keras agar tidak menangis di depan anaknya. Ia tahu, jika ia menangis, anaknya akan semakin cemas. Jadi ia tersenyum, senyum yang dipaksakan dengan mata yang sembab. Besok pagi, Nak, Ibu janji, besok pagi kamu bisa makan. Namun begitu Bima terlelap lagi, tubuhnya tetap panas dan sesekali menggeliat, Sari bangkit pelan-pelan. Ia berjalan ke dapur kecil yang hanya terdiri dari meja reot dan panci berkarat. Suara tikus berlari di sudut ruangan membuatnya kaget. Tapi pikirannya jauh lebih sibuk dengan perasaan hampa. Ia membuka tutup panci dengan harapan masih ada sisa makanan. Kosong. Sari memegang perutnya yang ikut melilit karena lapar. Ia bersandar ke dinding, menatap langit-langit yang sudah penuh sarang laba-laba. Ya Allah, aku harus apa? Aku nggak sanggup lihat anakku kayak gini. Suara batu keras dari kamar membuat Sari terlonjak. Ia berlari kembali ke sisi anaknya. Bima terbangun, wajahnya memerah karena panas. Ia batuk lagi, lalu menggenggam tangan ibunya dengan lemah. Bu, jangan tinggalin Bima. Tangis Sari pecah seketika. Ia mengusap wajah anaknya, mencium tangannya berkali-kali. Ibu nggak akan ninggalin kamu, Nak. Ibu janji. Tapi hatinya berkata lain. Kalau malam ini saja mereka tidak punya apa-apa, bagaimana dengan esok pagi? Bagaimana jika Bima semakin parah? Dalam benaknya, muncul satu pikiran yang menakutkan. Ia harus melakukan sesuatu, meski itu berarti melanggar aturan. Pilihan itu akan menentukan hidup mati anaknya. Dan malam itu, Sari sadar besok ia harus melakukan hal yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi menjelang dengan cahaya matahari yang suram, seakan langit pun turut muram atas nasib yang menimpa keluarga kecil itu. Sari duduk di teras rumahnya, menatap kosong jalan kampung yang mulai ramai dengan orang-orang berangkat kerja. Ada yang menenteng kantong plastik berisi sayuran, ada pula yang mendorong gerobak dagangan. Bau harum gorengan dari warung tetangga menusuk hidungnya, membuat perutnya yang kosong kembali berbunyi lirih. Sari menunduk, menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Ia teringat wajah Bima semalam, tubuh kecil yang panas, suara lemah yang terus memanggil, lapar. Air mata lagi-lagi menetes tanpa ia sadari. Ia mengusap cepat pipinya, berusaha menyembunyikan tangis bahkan dari dirinya sendiri. Bu, Bima haus, suara kecil itu tiba-tiba terdengar dari dalam. Sari segera bangkit dan masuk. Ia menuangkan setengah gelas air terakhir dari kendi tanah liat. Dengan penuh hati-hati, ia menyuapkan air itu ke bibir Bima. Anak itu meminumnya pelan, lalu tersenyum lemah. Makasih, Bu, katanya lirih. Senyuman itu menancap dalam hati Sari seperti pisau. Ibu janji, hari ini kamu makan, Nak, ucapnya sambil mengelus kepala Bima. Namun begitu ia keluar kamar, wajahnya berubah suram. Janji itu terasa berat, karena ia sama sekali tidak tahu bagaimana cara menepatinya. Ia berjalan menyusuri jalanan pasar dengan langkah gontai. Pandangannya liar, mencari-cari harapan. Pedagang sibuk melayani pembeli, aroma makanan matang semakin membuat hatinya perih. Tangannya gemetar, hampir saja ia memberanikan diri meminta belas kasihan pada seorang pedagang nasi, tapi ia urung. Harga dirinya menahannya. Ia tidak ingin dipandang rendah. Lalu matanya tertumbuk pada sebatang kayu bakar tergeletak di depan kios material. Kayu itu tampak biasa saja, sedikit basah karena hujan semalam, tapi bagi Sari, kayu itu seperti kunci menuju harapan. Jika ia bisa menjualnya, mungkin ia bisa membeli sebungkus nasi. Satu bungkus saja, untuk mengisi perut Bima. Sari menoleh kanan-kiri, memastikan tak ada yang melihat. Dadanya berdegup kencang, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Astagfirullah, ini salah, tapi kalau aku nggak lakukan, Bima bisa makin parah. Bisiknya dalam hati.
Tangannya terulur gemetar, menyentuh kayu itu. Suara pedagang yang tertawa-tawa di kejauhan membuatnya kaget. Ia buru-buru menarik kembali tangannya. Nafasnya memburu, wajahnya pucat pasi. Ia hampir berbalik pergi, tapi kemudian ia teringat senyum lemah Bima, suara kecilnya yang berkata, "Bu, lapar." Sari menutup mata sejenak, menggenggam erat kayu itu, lalu cepat-cepat memasukkannya ke dalam gendongan kain lusuh yang ia bawa. Jantungnya seperti ingin meloncat keluar. Ia berjalan cepat, tidak berani menoleh, berharap tidak ada yang memperhatikan. Namun baru beberapa langkah, terdengar suara teriakan samar dari arah kios. Kayu itu kemana?" Suara itu membuat tubuh Sari kaku seketika. Ia tidak berani menoleh, langkahnya dipercepat, wajahnya menunduk. Degup jantungnya semakin keras, dan dalam hatinya hanya ada satu doa, semoga tidak ada yang mengejarnya. Dengan langkah tergesa, Sari akhirnya sampai di ujung pasar. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipis meski udara pagi masih sejuk. Ia menoleh sekilas ke belakang, memastikan tidak ada yang mengejarnya. Hatinya sedikit lega, meski rasa bersalah terus menusuk dada. Ia mendekati seorang tukang loak tua yang sedang duduk di dekat gerobak penuh besi karatan. "Pak, kalau kayu ini saya jual bisa laku berapa?" Suara Sari bergetar, matanya memohon. Tukang loak itu menatap kayu basah yang ia sodorkan, lalu menghela napas. "Paling 1.000 rupiah, Bu, kayu beginian gak ada harganya." "1.000 pun gak apa-apa, Pak, saya jual," jawab Sari cepat, takut kalau pria itu berubah pikiran. Dengan tangan gemetar, ia menerima uang kertas yang sudah lusuh. 1.000 rupiah, angka yang kecil bagi banyak orang, tapi begitu berarti baginya. Ia menggenggam uang itu erat-erat, seperti menggenggam harapan terakhir. Tanpa menunda, ia berlari kecil menuju warung nasi pinggir jalan. Warung itu sederhana, hanya beratapkan terpal biru dengan meja kayu seadanya. Aroma nasi hangat bercampur dengan bau tempe goreng menyeruak, membuat perut Sari semakin melilit. Ia mendekat dengan hati-hati. "Bu, boleh beli nasi? 1.000 aja, lauknya sedikit nggak apa-apa." Penjual warung, seorang ibu paruh baya, menatap Sari sekilas. Raut wajahnya heran tapi kemudian mengangguk. "Ya sudah, sabar ya, Bu." Ia menyendok sedikit nasi, menambahkan kuah sayur bening, lalu sepotong kecil tempe goreng. Dimasukkannya ke bungkus kertas coklat. Ketika bungkus nasi itu berpindah ke tangannya, air mata Sari nyaris tumpah. "Terima kasih, Bu, semoga Allah balas kebaikan Ibu," ucapnya lirih. Ia berjalan cepat pulang, seakan tidak sabar ingin melihat wajah anaknya. Begitu masuk rumah, ia langsung menuju tikar tempat Bima berbaring. "Nak, bangun." Ibu bawa makanan, suaranya bergetar di antara isak tangis. Bima membuka mata perlahan, menatap bungkus nasi di tangan ibunya. Senyumnya tipis tapi penuh makna. "Beneran, Bu? Bima bisa makan?" Sari mengangguk cepat, air matanya menetes. "Iya, sayang, ayo pelan-pelan ya." Dengan hati-hati, ia menyendok nasi dan menyuapkannya ke mulut anaknya. Bima mengunyah perlahan, matanya berbinar meski tubuhnya masih lemah. "Enak, Bu," katanya lirih. Sari tersenyum sambil menangis, melihat anaknya menikmati suapan sederhana itu. "Makan yang banyak, Nak, biar cepat sembuh." Di ruangan sempit itu, kebahagiaan sederhana seakan hadir kembali. Suara sendok yang mengaduk nasi, tawa kecil Bima, dan tatapan penuh cinta dari seorang ibu membuat suasana terasa hangat meski kenyataannya penuh luka. Namun di tengah momen bahagia itu, terdengar suara langkah kaki berat di luar rumah. Semakin lama, semakin jelas. Disusul ketukan keras di pintu. "Buka, ah! Polisi!" teriak seseorang dari luar. Sari terdiam, wajahnya seketika pucat. Bima menatap ibunya dengan bingung, sendok nasi terhenti di udara. Ketukan keras di pintu itu membuat seluruh tubuh Sari bergetar. Suara dentumannya terdengar seperti guntur yang jatuh di dalam rumah kecil itu. Bima, yang baru saja tersenyum setelah beberapa suap nasi, menatap ibunya dengan mata penuh ketakutan. "Bu, siapa itu?" Suaranya pelan, namun jelas menyimpan rasa cemas. Sari tidak langsung menjawab. Nafasnya terengah, jantungnya berdegup begitu cepat hingga membuat dadanya sesak. Ia berdiri dengan langkah gontai,
mendekati pintu, sementara ketukan kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. "Cepat buka. Jangan pura-pura nggak ada orang," teriak seorang pria dari luar. Dengan tangan gemetar, Sari membuka pintu. Di ambang berdirilah 3 orang. Seorang pria berbadan besar yang wajahnya merah karena marah, dialah pemilik kios material. Seorang tetangganya yang menjadi saksi, dan seorang polisi berseragam yang menatap dingin tanpa ekspresi. "Inilah orangnya, Pak. Dia maling kayu di kios saya." Suara pemilik kios lantang, nadanya penuh amarah. "Saya rugi besar kalau orang kayak gini dibiarkan. Hari ini kayu, besok entah apa lagi yang dia ambil." Sari terperanjat. Wajahnya memucat, tubuhnya goyah seakan kehilangan tenaga. "Pak, saya minta maaf." Suaranya serak, hampir tak terdengar. Ia mencoba menunduk, berusaha menjelaskan, "Saya nggak berniat mencuri untuk kaya, saya cuma pengen beli nasi buat anak saya yang sakit." Polisi menatapnya tanpa emosi. "Nanti jelaskan di kantor saja. Sekarang ikut kami." Tangisan pecah dari dalam rumah. Bima bangkit dari tikarnya, berlari kecil sambil terhuyung ke arah ibunya. "Jangan ambil ibu saya. Jangan!" teriaknya, tubuh kecilnya menempel pada kaki Sari. Sari segera meraih anaknya, memeluk erat seakan tidak ingin dilepaskan. Air matanya mengalir deras. "Bima, tenang. Nak, ibu nggak apa-apa," ucapnya sambil membelai rambut anaknya. Namun pemilik kios berteriak lagi, suaranya keras hingga menggetarkan rumah itu. "Jangan kasih alasan, Bu. Maling tetap maling. Semua orang susah, tapi nggak semuanya jadi pencuri. Kalau dibiarkan, orang lain bisa ikut-ikutan." Tetangga yang ikut datang hanya menunduk, tidak berani bicara. Sari menoleh pada mereka, berharap ada yang membela, tapi tak seorang pun mengeluarkan suara. Suara tangisan Bima makin keras, memecah suasana. "Pak, tolong, jangan bawa ibu saya," rengek Bima sambil memeluk ibunya erat. "Ibu nggak jahat, ibu cuma pengen Bima makan." Polisi menarik lengan Sari dengan kasar. "Ayo, Bu, jangan bikin ribut." Tubuh Sari terseret keluar, sementara tangannya masih berusaha menggenggam tangan anaknya. "Nak, jangan nangis. Ibu janji pulang. Ibu janji," teriaknya dengan suara yang pecah. Bima menjerit, mencoba mengejar, namun tubuhnya lemah. Ia jatuh tersungkur di lantai, menangis sejadi-jadinya. "Ibu, jangan pergi." Di jalan depan rumah, beberapa warga mulai berdatangan, melihat keributan itu. Ada yang berbisik-bisik, ada yang menggeleng kepala. Sebagian iba, sebagian lagi mencibir. Namun tidak satu pun yang berani berdiri membela. Langkah kaki Sari semakin menjauh, suara tangisan Bima masih terdengar jelas dari dalam rumah. Dan di hatinya, Sari hanya bisa berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku, kuatkan anakku." Namun ia tahu, perjalanan gelap baru saja dimulai, dan apa yang menunggunya di kantor polisi jauh lebih menakutkan daripada sekadar kehilangan sebatang kayu. Hari itu, langit tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah seolah hendak menumpahkan hujan kapan saja. Di depan gedung pengadilan yang besar dan bercat putih kusam, mobil-mobil mewah milik para pejabat berjejer rapi. Di sisi lain, Sari turun dari mobil tahanan dengan wajah pucat, tangannya diborgol, langkahnya gontai. Ia mengenakan baju sederhana yang warnanya sudah pudar, rambutnya tergerai berantakan, dan wajahnya jelas menyimpan kelelahan panjang. Lorong menuju ruang sidang panjang dan terasa menekan. Dindingnya dingin, catnya terkelupas di beberapa sisi, lampu neon berkelip redup. Setiap langkah Sari terdengar menggema, diiringi tatapan mata orang-orang yang menonton. Ada yang iba, ada yang acuh, bahkan ada yang berbisik sinis. "Itu maling kayu itu ya?" bisik seseorang. "Masa gara-gara kayu aja sampai di sidang?" timpal yang lain. Ketika pintu ruang sidang terbuka, hawa di dalam terasa lebih dingin dari luar. Kursi kayu berjajar, hakim duduk di kursi tinggi dengan wajah kaku, jaksa berdiri dengan map tebal di tangannya. Semua mata tertuju pada Sari. Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar. Ia berusaha menelan ludah yang terasa pahit. Petugas mendorongnya duduk di kursi terdakwa. Kursi itu keras, membuat tubuhnya terasa kaku. Sari menunduk, tidak berani menatap langsung ke wajah hakim.
Ia hanya memandang tangannya yang terikat, mencoba menguatkan hati. Saudari Sari, suara hakim menggema, tegas dan tanpa emosi, Anda didakwa mencuri sebatang kayu milik kios material. Jaksa, silakan bacakan tuntutan. Jaksa berdiri, membuka map dengan gerakan dramatis. Yang mulia, terdakwa Sari telah terbukti mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Meski barang itu hanya sebatang kayu, perbuatannya tetaplah pencurian. Pencurian, sekecil apapun, tidak bisa dibiarkan. Oleh karena itu, kami menuntut terdakwa dengan hukuman penjara. Sari mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Pak, Bu, saya mohon. Suaranya bergetar, nyaris terputus oleh tangis. Saya memang salah, tapi saya lakukan itu cuma karena anak saya sakit dan lapar. Saya nggak punya apa-apa. Saya cuma butuh sebungkus nasi. Ruangan hening. Beberapa orang yang duduk di kursi penonton mulai berbisik. Ada yang menunduk dengan wajah iba, ada pula yang hanya menggeleng tak peduli. Hakim mengetuk palu sekali, wajahnya tetap datar. Terdakwa, nanti ada giliran Anda bicara. Jangan potong pembacaan tuntutan. Sari terdiam, tubuhnya gemetar, air mata jatuh membasahi pipi. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, menahan isak. Dalam hatinya, ia ingin berteriak, "Mengapa kalian tidak melihat alasan di balik perbuatanku?" Tapi lidahnya keluh. Dari balik pintu, suara langkah kecil terdengar. Seorang tetangga membawa Bima masuk, membimbingnya dengan perlahan. Tubuh kecil itu tampak lebih lemah dari sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Begitu melihat ibunya di kursi terdakwa, Bima berlari kecil meski tubuhnya hampir roboh. "Ibu!" teriaknya, suara itu menggema memenuhi ruang sidang. Semua orang menoleh. Sari tersentak, air matanya mengalir deras. "Bima, Nak?" Suaranya pecah, ingin memeluk anaknya tapi terhalang borgol di tangannya. Hakim mengerutkan kening. Bawa anak itu keluar. Sidang ini bukan tempat untuk drama. Suaranya dingin, menusuk hati semua yang mendengar. Bima menolak ditarik oleh tetangga. Ia meraih tangan ibunya yang terborgol, memegangnya erat-erat dengan mata berlinang. "Bu, jangan tinggalin Bima." Ruangan itu mendadak sunyi, hanya tangisan anak kecil yang terdengar. Tangisan yang tidak bisa dipadamkan oleh palu hakim, tidak bisa diredam oleh kata-kata jaksa, dan tidak bisa diabaikan oleh hati nurani siapapun yang menyaksikan. Namun justru disitulah, ketegangan memuncak. Apakah suara polos seorang anak kecil mampu menggoyahkan hati para penegak hukum? Ataukah hukum tetap berjalan tanpa belas kasih, menutup mata pada tangisan dan lapar? Ruangan sidang kembali tegang. Bima masih menggenggam tangan ibunya yang terborgol, tubuh kecilnya bergetar karena menahan tangis. Wajahnya pucat, matanya basah, bibirnya bergetar. Sari menunduk, menatap anaknya dengan tatapan penuh cinta bercampur putus asa. Tangannya berusaha membelai rambut Bima, tapi borgol besi menahan gerakannya. Hakim mengetuk palu sekali, suara ketukan itu menggema keras di ruangan. "Bawa anak itu keluar," perintahnya, nada suaranya tetap dingin tanpa sedikit pun goyah. Dua petugas mendekat, namun langkah mereka terhenti ketika Bima menjerit dengan suara serak, "Jangan ambil ibu. Jangan bawa ibu pergi. Bima janji nggak nakal lagi. Bima janji nggak minta nasi lagi. Asal ibu jangan ditinggalin." Tangisan itu memecah kesunyian. Beberapa penonton menutup mulut mereka, tak sanggup menahan rasa iba. Seorang ibu di kursi belakang bahkan ikut mengusap air matanya. Namun jaksa tetap berdiri tegak. Matanya menatap ke depan seolah tidak mendengar suara anak kecil itu. Sari menahan isak. "Nak, dengar ibu, ya. Ibu kuat kok. Kamu juga harus kuat. Jangan nangis, ya. Ibu. Ibu nggak kemana-mana." Suaranya bergetar, seolah setiap kata yang keluar adalah pisau yang menusuk dirinya sendiri. Bima menggeleng keras. "Enggak. Mereka mau ambil ibu. Mereka jahat." "Kenapa, Bu? Ibu cuma mau kasih Bima makan. Ibu nggak jahat. Kenapa mereka nggak ngerti?" Tangannya kecil tapi mencengkeram borgol ibunya dengan sekuat tenaga. Matanya menatap hakim dengan amarah bercampur ketakutan. Ruangan mendadak hening lagi.
Semua orang menunggu reaksi hakim. Namun hakim hanya menarik napas panjang, lalu menunduk menatap berkas di mejanya. "Terdakwa," katanya datar, "jangan gunakan anak untuk mempengaruhi jalannya sidang. Persidangan ini menilai perbuatan, bukan alasan. Diamlah, atau anak itu akan dipaksa keluar." Kalimat itu menusuk hati Sari. Ia menunduk, bahunya bergetar, air matanya mengalir deras tanpa bisa dibendung. Bibirnya bergetar ingin berkata, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Hanya detak jantungnya yang terasa semakin kencang, semakin menghimpit dadanya. Bima masih menggenggam tangannya. "Bu, jangan diam, bilang sama mereka, bilang ibu nggak salah." Tangisan anak itu membuat beberapa orang dewasa menunduk, tak berani menatap. Sari akhirnya membuka mulut, suaranya pelan tapi penuh luka. Saya memang salah, saya ambil kayu itu. Tapi saya nggak kuat lihat anak saya kelaparan. Saya nggak punya apa-apa lagi. Saya tahu ini salah, tapi apa saya harus biarkan anak saya mati kelaparan?" Kata-kata itu mengguncang ruangan. Sebagian orang menunduk, ada yang mengusap air mata, bahkan seorang petugas sidang tampak menggertakkan gigi, menahan emosi. Namun hakim hanya mengetuk palu lagi. "Cukup, terdakwa, kendalikan diri Anda. Sidang ini akan tetap berjalan sesuai aturan." Di kursi penonton, bisikan-bisikan mulai terdengar. "Kasihan sekali ya, demi anaknya saja. Tapi hukum tetap hukum, bagaimanapun juga." Suasana semakin panas, penuh campuran antara iba dan dinginnya prosedur hukum. Dan di tengah suasana itu, Sari menatap hakim dengan mata berkaca-kaca. Hatinya hancur, suaranya nyaris tak terdengar saat ia berbisik. "Kalau hukum tak bisa melindungi anak saya dari lapar, lalu hukum ini untuk siapa?" Ruangan kembali terdiam, hanya menyisakan pertanyaan yang menggantung di udara, pertanyaan yang menusuk nurani setiap orang di sana, namun tetap tidak ada jawaban. Ketukan palu hakim tadi masih menggema di telinga Sari, seperti suara guntur yang merobek langit hatinya. Ruang sidang terasa semakin sesak. Udara pengap bercampur bau kertas tua dan keringat orang-orang yang menonton. Lampu neon di langit-langit berkelip sekali, membuat bayangan wajah-wajah yang hadir tampak suram. Semua terasa dingin, meski di luar sana matahari masih bersinar terik. Bima tetap duduk di samping ibunya, wajahnya memerah karena terlalu lama menangis. Ia sesekali mengusap matanya dengan punggung tangan, namun air mata terus mengalir, jatuh ke meja kayu di depannya. "Bu, jangan mau dihukum, bilang sama mereka. Bima butuh ibu." Suaranya lirih, seperti sisa energi terakhir yang ia punya. Sari mengusap pipi anaknya dengan ibu jari, meski tangannya masih terikat borgol. "Nak, dengar ibu, apapun yang terjadi, kamu jangan takut, ya? Ada tetangga yang akan jaga kamu nanti. Ibu nggak akan pernah ninggalin kamu di hati ibu." Bibirnya bergetar, matanya menatap dalam ke wajah anaknya seolah ingin mengabadikan setiap detilnya ke dalam ingatan. Jaksa yang sejak tadi berdiri, akhirnya buka suara lagi. "Yang mulia, bukti sudah jelas. Pengakuan terdakwa juga jelas. Tidak ada alasan untuk memperpanjang sidang ini. Kami menuntut hukuman sesuai pasal pencurian." Nada suaranya datar, tanpa sedikit pun empati. Kalimat itu seperti palu tambahan yang menghancurkan sisa harapan Sari. Sari menoleh ke arah hakim dengan mata basah, suaranya pecah. "Yang mulia, tolong, saya mohon, jangan penjarakan saya. Anak saya sakit, dia butuh saya. Saya cuma ambil sebatang kayu, hanya sebatang kayu untuk ditukar sebungkus nasi. Kalau saya dipenjara, siapa yang urus anak saya?" Ruangan mendadak sunyi. Semua mata memandang ke arah hakim, menunggu respon. Hakim mengangkat wajahnya, menatap Sari tanpa ekspresi. Hanya garis tegas di wajahnya yang terlihat. Hukum tidak bisa ditawar dengan air mata. Jika semua alasan dianggap, maka tidak ada lagi keadilan. Ucapnya, dingin seperti batu. Sari terdiam. Kata-kata itu membuat tubuhnya lemas, lututnya hampir tak sanggup menopang diri. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya yang terikat borgol, bahunya berguncang hebat. Bima, yang tak tahan melihat ibunya begitu, menjerit lagi. "Kalau gitu hukum jahat. Hukum gak adil. Kenapa orang kaya bisa makan enak, bisa ambil kayu banyak,
tapi ibu cuma ambil sebatang malah mau dipenjara. Beberapa orang di bangku penonton terkejut. Ada yang terisak, ada yang mengangguk setuju dalam diam. Seorang bapak tua di pojok bangku berkata lirih, "Anak kecil aja bisa lihat mana adil, mana enggak." Bisikan itu semakin membuat ruangan bergetar oleh rasa iba. Namun hakim tetap menunduk menatap berkas, seperti tak mendengar apapun. Sari memeluk Bima erat-erat dengan tangan terikat, air matanya jatuh ke rambut anaknya. "Nak, maafin ibu yang gak bisa jagain kamu, maafin ibu yang bikin kamu nangis." Suasana semakin mencekam. Hanya tangisan Bima dan Isak Sari yang terdengar di antara dentuman detak jam dinding. Semua orang menunggu, bertanya-tanya dalam hati, apakah vonis kejam itu benar-benar akan dijatuhkan tanpa ada yang berani membela? Hakim menghela napas panjang, lalu mengetukkan palunya sekali lagi. Suara kayu itu terdengar seperti petir yang merobek dada semua orang yang hadir. Suasana ruang sidang langsung membeku. Semua mata menatap lurus ke meja hakim, menunggu kalimat yang akan menentukan nasib seorang ibu yang hanya berjuang demi sebungkus nasi. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, memeriksa bukti, dan mendengar keterangan terdakwa, suara hakim terdengar lantang, meski datarnya menusuk hati. Pengadilan memutuskan terdakwa Sari dijatuhi hukuman 3 bulan penjara. Hening. Tak ada yang berani bernapas keras. Detik berikutnya, suara tangisan pecah dari sudut ruang sidang. Bima langsung meraih lengan ibunya, menangis sejadi-jadinya. 3 bulan? Tidak. Jangan pisahin ibu dari aku. Aku butuh ibu. Aku janji gak akan minta nasi lagi, asal ibu jangan pergi. Sari berusaha tersenyum, meski wajahnya banjir air mata. Senyum itu rapuh, seperti kaca retak yang bisa hancur kapan saja. "Nak, 3 bulan sebentar. Ibu kuat. Kamu juga harus kuat, ya. Ibu akan balik. Kamu tunggu ibu pulang." Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh tangis anaknya. Jaksa hanya merapikan kertas di mejanya, seolah tak ada drama yang terjadi. Beberapa orang di bangku penonton menggeleng pelan, ada yang menyeka air mata, ada pula yang berbisik penuh amarah. Untuk sebatang kayu, 3 bulan penjara, di mana hati mereka? Polisi mendekat, berusaha menarik Sari dari sisi anaknya. "Bu, waktunya ikut dengan kami," ucapnya singkat. Tangannya terulur ke lengan Sari. Namun Sari meraih kepala Bima erat-erat, menempelkan wajahnya ke rambut anaknya, menolak berpisah. "Tolong beri aku sedikit waktu, sebentar saja. Aku janji akan ikut." Bima berteriak histeris, meronta dari kursinya. "Aku nggak mau ditinggal. Jangan bawa ibu. Aku ikut. Aku ikut sama ibu." Tubuh kecil itu berusaha memeluk kaki ibunya, meski polisi berusaha memisahkan mereka dengan hati-hati. Ruang sidang kacau. Tangisan anak, isak penonton, bahkan suara bisikan geram bercampur jadi satu. Hakim mengetukkan palunya lagi, 3 kali berturut-turut. "Tenang. Sidang selesai," teriaknya, namun tak ada yang benar-benar tenang. Sari akhirnya menoleh ke arah Bima dengan wajah pasrah. Matanya merah, bibirnya bergetar. "Nak, kamu janji sama ibu, jangan nakal, jangan sakit lagi. Ibu akan pulang. Ibu janji." Ucapannya terhenti oleh tangis yang makin pecah. Langkah polisi menggiringnya keluar meninggalkan ruang sidang. Setiap langkah Sari terdengar berat, menyeret-nyeret, seolah setiap tapak kaki memisahkan dirinya sejauh mungkin dari anaknya. Bima menjerit, suaranya memecah ruang sidang. "Ibu, jangan tinggalkan aku." Dan di tengah jeritan itu, Sari menoleh sekali lagi, menatap anaknya yang meronta dengan tubuh kecilnya. Sebelum akhirnya pintu kayu besar ruang sidang menutup perlahan, meninggalkan Bima sendirian dengan tangisannya yang memilukan. Hari-hari setelah vonis itu berjalan begitu lambat, seakan waktu sengaja mempermainkan hidup Bima. Rumah kecil mereka kini sunyi, hanya diisi batu kecil Bima yang semakin sering terdengar di malam hari. Tangannya kerap meraba ranjang kosong di sebelahnya, tempat ibunya biasa berbaring sambil menepuk lembut punggungnya. Namun kini, hanya dingin yang ia temukan. Setiap pagi, tetangga datang sekadar memberi sedikit makanan. Seorang nenek berusia lanjut sering mengetuk pintu kayu rapuh rumah itu. "Bima, ayo makan. Nak, ini ada bubur. Makan biar kuat.
katanya sambil menyodorkan mangkuk. Tapi Bima hanya menggeleng, wajahnya pucat. Aku mau makan sama ibu, aku nggak bisa makan sendiri. Suaranya bergetar, matanya basah menahan rindu. Di penjara, Sari menjalani hari dengan penuh penyesalan. Setiap malam ia duduk termenung di sudut sel yang sempit, menatap jeruji besi, berdoa lirih agar anaknya diberi kekuatan. Sesekali air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ya Allah, lindungi anakku. Jangan biarkan dia merasa sendirian. Biar aku saja yang menderita, jangan dia. Tangannya meremas kain lusuh yang ia kenakan, wajahnya penuh kerinduan. Suatu siang, seorang relawan datang menjenguk Sari. Ia membawa kabar dari luar. Bu, tetangga-tetangga masih bantu Bima. Mereka kasihan, setiap malam anak itu nunggu ibu pulang. Dia suka ketiduran di depan pintu, sambil bisik-bisik manggil nama ibu. Mendengar itu, Sari terisak hebat, tubuhnya bergetar. Ya Allah, hatiku hancur, aku harus bagaimana? Aku hanya ingin memeluk anakku. Sementara itu, kesehatan Bima semakin menurun. Dokter puskesmas sempat menengoknya ketika tetangga melapor. Anak ini harus banyak istirahat dan makan bergizi, kata dokter. Tapi Bima hanya menggeleng lemah, dengan suara hampir tak terdengar. Aku cuma mau makan kalau sama ibu. Kalimat itu membuat semua orang yang mendengarnya terdiam, tak sanggup menahan air mata. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya kabar itu sampai juga ke telinga Sari. Lewat seorang sipir, ia mendengar kondisi Bima semakin parah. Bu Sari, kamu harus tabah ya, anakmu sakit. Kami dengar dia lemah sekali. Wajah Sari pucat, tubuhnya langsung lemas. Ia berlutut, memohon. Pak, tolong izinkan saya pulang sebentar. Saya janji akan kembali. Saya hanya ingin lihat anak saya, hanya sebentar saja. Tetapi sipir hanya bisa menunduk, tidak berani memberi jawaban. Sari menangis sejadi-jadinya malam itu, kepalanya menempel di dinginnya tembok penjara. Jerit tangisnya menggaung di lorong, membuat beberapa tahanan lain ikut meneteskan air mata. Anakku, tunggu ibu, bertahanlah sedikit lagi. 3 bulan akhirnya terlewati dengan perasaan seperti 3 tahun. Hari kebebasan itu tiba, dan Sari berlari keluar gerbang penjara tanpa peduli pada apapun. Nafasnya terengah, langkahnya tergesa, hatinya hanya tertuju pada satu tempat, rumah kecilnya. Sesampainya di sana, pintu rapuh itu terbuka sedikit, seakan menunggu dirinya kembali. Di dalam, ia melihat Bima terbaring lemah di ranjang, wajahnya pucat, matanya sayu. Namun begitu melihat sosok ibunya masuk, senyum tipis muncul di bibirnya. Ibu, akhirnya pulang ya. Sari langsung memeluknya erat, menangis sekeras-kerasnya. Ibu minta maaf. Nak, ibu janji gak akan ninggalin kamu lagi. Ibu janji. Dan di tengah tangisan itu, Bima memejamkan mata, tersenyum damai dalam pelukan ibunya. Sari terdiam, tubuhnya membeku, menyadari bahwa pelukan itu adalah yang terakhir. Apakah Bima benar-benar pergi, atau masih ada harapan baginya? Tapi satu hal pasti, dunia telah memperlihatkan betapa kejamnya perlakuan terhadap seorang ibu yang hanya ingin menyelamatkan anaknya. Terima kasih sudah setia menonton cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, betapa besar perjuangan seorang ibu demi anaknya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian tentang cerita ini. Tekan juga lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat kabar setiap kali channel ini mengunggah cerita terbaru. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup.